Halo, salam jumpa pemirsa. Agropolita News kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini Kamis 17 Agustus 2023. Selain dua informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Elvina Rahma. Berikut kita saksikan bersama Agropolita News selengkapnya dalam edisi spesial peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Ya, pemirsa, mengawali Agropolita News hari ini dan berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Upacara pada pagi hari ini telah bersama Kita awali informasi pertama pemirsa dalam rangka peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Pemerintah Kota Batu melaksanakan apel kehormatan dan juga renungan suci bertempat di Taman Makam Pahlawan Kota Batu. Pelaksanaan apel kehormatan dan juga renungan suci dilaksanakan tepat pukul 12 malam. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun, pemerintah Kota Batu melaksanakan apel kehormatan dan renungan suci bertempat di Makam Pahlawan Kota Batu. Pelaksanaan apel kehormatan dan renungan suci diikuti oleh PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai, DPRD Kota Batu, Forkopimda, dan juga TNI Polri. Dalam pelaksanaan apel kehormatan dan renungan suci, Kapolres Kota Batu AKBP Oscar Samsudin menjadi inspektur upacara dan memimpin jalannya upacara kehormatan. Pelaksanaan apel kehormatan berlangsung khidmat dan sakral saat lampu dimatikan dan lilin dinyalakan. Upacara kehormatan dan renungan suci ini merupakan agenda rutin dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di setiap tahunnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas jasa pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Dari halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu, pemirsa, pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 oleh pemerintah Kota Batu berlangsung secara khidmat dan juga lancar. Hadir langsung sebagai inspektur upacara yaitu PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai. upacara pada pagi hari ini telah bersama
Selain itu, turut juga hadir pimpinan DPRD Kota Batu serta mantan Wali Kota Batu Haja Dewanti Rumpoko dan juga mantan Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso serta jajaran Forkopimda Kota Batu beserta kepala-kepala SKPD di lingkungan Pemkot Batu melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Bertugas sebagai pembina upacara, PJ Wali Kota Batu memimpin jalannya upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kota Batu. Dalam upacara kali ini juga dibacakan naskah proklamasi yang disampaikan langsung oleh Wakil Pimpinan 1 DPRD Kota Batu, Nur Rohman. Dalam proses pengibaran bendera merah putih juga sukses dilaksanakan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Batu yang merupakan 70 siswa pilihan dari SMA Kota Batu. Selain itu, dalam momen upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia sendiri, pemerintah Kota Batu juga memberikan penghargaan kepada pemenang-pemenang lomba yang diadakan oleh pemerintah Kota Batu dalam event kemerdekaan kali ini. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami masih akan kembali dengan informasi mengenai peringatan HUT RI ke-78. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agroberita News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Dirgahayu ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bangsa kita adalah bangsa pejuang yang senantiasa mengisi jiwa untuk mengisi kemerdekaan melalui perjuangan yang telah diraih oleh para pahlawan kita. Tantangan masa kini lebih berat, namun dengan semangat dan persatuan kita bersama berjuang untuk berinovasi dan berkreativitas di dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik ke depan. Berkobar untuk terus membangun semangat mewujudkan Republik Indonesia yang lebih maju ke depan. Saya Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Teruslah melaju untuk Indonesia maju, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 350 tahun lamanya, Indonesia menjadi wilayah jajahan yang dikuasai oleh Belanda. Dan selama 3 tahun berikutnya, Jepang mengambil alih penguasaannya. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu dalam Perang Dunia II, menciptakan kesempatan bagi Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Soekarno, menggema semangat perjuangan dan harapan bagi rakyat Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan besar dalam perang kemerdekaan melawan Belanda yang berusaha mengembalikan kolonialisme, Indonesia tidak gentar. Melalui perjuangan yang gigih dan taktik diplomasi yang bijaksana, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya hingga akhirnya diakui oleh Belanda. Sejak itu Indonesia menjadi bangsa merdeka yang berdaulat dan mulai membangun identitas nasional yang kuat. Dirgahayu Indonesia ke-78 tahun. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4.
beasiswa sebesar Rp174 juta dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Kita lanjutkan informasi lainnya, ikut menyemarakan perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tanggal 17 Agustus 2023. Warga RT 4 Perumpuri Indah Ororombo, Kota Batu menggelar upacara bendera, detik-detik proklamasi dan juga karnaval keliling lingkungan. Peserta disiapkan. Sebagai masyarakat kecil, mereka juga ingin merayakan saat detik-detik proklamasi dilaksanakan, seperti yang dilakukan oleh warga RT 04 RW 12, Dusun Kondorejo Ororombo, Kota Batu. Mereka menggelar upacara bendera. Kurang lebih 100 orang warga RT 04 Puri Indah ikut dalam upacara ini. Mereka sejak pagi sudah berdandan dan menggunakan pakaian adat dan kebudayaan. Saat upacara pun dikemas layaknya upacara resmi. Ada inspektur upacara, komandan upacara, pengibar bendera, dan para peserta upacara dengan memakai kostum kebudayaan. Bendera, siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Di akhir acara upacara bendera diadakan fashion show di mana para peserta upacara unjuk kebolehan layaknya dalam catwalk bak Pragawan Pragawati dengan kostum unik mereka. Dan dilanjutkan acara karnaval keliling lingkungan perumahan Puri Indah. Dengan semangat dan antusias, para peserta merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari anak-anak hingga orang tua pun ikut larut dalam perayaan 17-an warga RT 04 ini. Dari Kota Batu, Budi Julianto, ATV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, ribuan orang mengenakan baju adat terlihat memenuhi helipad Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM pada 17 Agustus 2023. Bukan tanpa alasan, para dosen dan juga karyawan kampus putih memang tengah mengikuti upacara peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Pelotong 5, siap, break. Ribuan orang mengenakan baju adat terlihat memenuhi helipad Universitas Muhammadiyah Malang pada 17 Agustus 2023. Bukan tanpa alasan, para dosen dan karyawan kampus putih memang tengah mengikuti upacara peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Ada yang memamerkan baju adat dari Malang, Minang, Aceh hingga Papua. Rektor UMM Profesor Dr. Fauzan MPD mengatakan peringatan kemerdekaan ini memang memiliki nilai filosofis tersendiri. Pakaian adat Nusantara menggambarkan bahwa kemerdekaan memang harus diupayakan bersama. Jika dulu para pejuang bersama-sama mengusir penjajah, maka kini masyarakat harus sama-sama membangun generasi dan peradaban. Di samping itu, Fauzan juga mengatakan bahwa pakaian adat yang berbeda-beda menggambarkan akan pentingnya persatuan. Meski berbeda-beda, namun tetap satu Indonesia, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada kesempatan tersebut, Kampus Putih juga memberikan penghargaan khusus bagi para pejuang kebersihan yang sudah berjuang, yakni para petugas kebersihan UMM. Hal serupa disampaikan Koordinator Peringatan Kemerdekaan Indonesia di UMM, Setia Yunus Saputra. Para peserta upacara memang diminta untuk mengenakan atribut adat yang menarik. Bahkan mereka sangat antusias untuk berlomba-lomba menampilkan baju adat paling unik. Misalnya saja Fakultas Kedokteran yang seluruhnya menggunakan pakaian adat Papua. Beberapa unit bisnis Kampus Putih juga melakukan hal yang serupa. Selain ribuan pakaian adat, hal menarik yang disajikan peringatan tersebut adalah belasan macam makanan daerah. Sederet pedagang kaki lima atau PKL di sekitar kampus diundang dan diborong dagangannya untuk para peserta upacara. Ada yang menyajikan pecel, soto, rawon, bakso, dan lain sebagainya. Para peserta bisa langsung mengambil ribuan porsi makanan usai mengikuti upacara dan saling berfoto bersama. Ini juga menjadi bentuk perhatian untuk memberdayakan PKL yang ada di sekitar kampus, bersama-sama merayakan kemerdekaan dengan riang dan meriah. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Dan pemirsa, untuk menyemarakan perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tanggal 17 Agustus 2023, warga RT 2 RW 5 Perum Sawunggaling Permai Kelurahan Kepanjen menggelar upacara bendera pada detik-detik proklamasi di jalan kampungnya. Tujuannya hanya sebagai ungkapan rasa syukur bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Sebagai masyarakat kecil, mereka juga ingin merayakan saat detik-detik proklamasi dilaksanakan seperti yang dilakukan warga RT 2 RW 5 Perum Sawunggaling Permai Kelurahan Kepanjen. Mereka menggelar upacara bendera di sepanjang jalan kampungnya. Tak kurang dari 50 orang warga lebih ikut dalam upacara ini. Mereka sejak pagi sudah berdandan menggunakan pakaian warna merah putih atau paduan dari keduanya. Indonesia ke-78. Saat upacara pun dikemas layaknya upacara resmi, ada inspektur upacara, komandan upacara, pengibar bendera, bahkan ada juga tim paduan suaranya. Belok kanan, jalan. Gerak. Ke belakang, jalan. Bendera, siap. Padam. Gerak. Menurut Sunani, Ketua RT dan sekaligus sebagai inspektur upacara, motivasi untuk melaksanakan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai ungkapan rasa syukur warga RT-nya atas anugerah kemerdekaan yang tak ternilai harganya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Sebelumnya, berbagai rangkaian acara lomba juga digelar. Kita mulai sudah 2 tahun. Sementara yang peserta upacara khusus dari RT 02 RW. Ini memberikan semangat kepada warga bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah yang paling tinggi yang perlu kita syukuri. Kegiatan dalam rangka menyemarakkan HUT RI tahun 2023 melaksanakan serangkaian kegiatan mulai kerja bakti sampai kegiatan lomba K3, kebersihan, kerapian, keindahan, dan semarak HUT RI. Dengan kegiatan warga yang susah seperti ini, kemudian lomba untuk anak-anak, tasang kuran sudah dilaksanakan tadi malam, kemudian dilanjutkan dengan upacara detik-detik proklamasi pada hari ini, kemudian juga nanti dilanjutkan dengan lomba khusus untuk Bapak dan Ibu. Puncak acaranya tanggal 27 dilaksanakan senam bersama dan gerak jalan sehat. Di akhir acara upacara bendera, Samsul, salah satu warga yang berprofesi sebagai pengusaha, membagi-bagikan door prize. Door prize yang dibagikan pun cukup unik, sehingga semua warga merasa gembira. Dari Kabupaten Malang, Huda ATV melaporkan. Dan pemirsa, jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda karena usai jeda berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah di Agro Pelita News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Saya Nur Rahman, Wakil Ketua DPRD Kota Batu. Saya Heli Sianto, Wakil Ketua DPRD Kota Batu. Indonesia memiliki kedudukan terhormat di mata dunia. Marilah bersama-sama terus melaju menjadi manusia Indonesia yang unggul, tegas dan lugas. Mari bersama-sama berkolaborasi secara kolektif, solid, stabil, dan sinkron untuk mencapai satu tujuan Indonesia maju. Mari kita semua berjanji untuk membawa negara kita tercinta ini ke tingkat yang lebih tinggi. Mari bersama-sama bergotong royong, berharmoni dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Terus melaju untuk Indonesia maju. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, semarakan HUT RI ke-78 dengan cara 1. Mengibarkan bendera merah putih. 2. Memasang dekorasi kemerdekaan. 3. Mengimplementasikan logo dan desain HUT ke-78 ke dalam berbagai media. 4. Menyelenggarakan beragam kegiatan untuk menyemarakan bulan kemerdekaan. 5. Pada 17 Agustus pukul 10.17 sampai dengan 10.20 waktu Indonesia Barat, menghentikan semua kegiatan untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh
Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agropolita News. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Beragam cara dan juga kegiatan dilakukan oleh masyarakat dalam semarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya yang dilakukan komunitas Ikatan Pemanjat Tebing Malang dengan upacara dan juga membentangkan bendera raksasa di atas tebing. Keberanian dan semangat patriotisme tampak dalam aksi berani. 4 remaja yang masih belia yang tergabung dalam IPTM atau Komunitas Ikatan Pemanjat Tebing Malang. Mereka membentangkan sebuah bendera raksasa merah putih di puncak tebing di Lembah Kerah, Desa Gampingan, Pagak, Kabupaten Malang pada 17 Agustus 2023. Beginilah detik-detik prosesi pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh 4 orang yang masih pendidikan di sekolah tingkat pertama. Dengan diiringi lagu Indonesia Raya, bendera dengan ukuran 9 x 14 meter berhasil dibentangkan di ketinggian 50 meter. Selain Ikatan Pemanjat Tebing Malang dan pecinta alam, upacara dalam momen peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia juga melibatkan pecinta alam, kepolisian, serta pihak perhutani. Ketua IPTM Heru Colok menjelaskan bahwa pengibaran bendera raksasa di tebing Lembah Kera telah menjadi tradisi tahunan sejak tahun 2017 silam. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, proses pengibaran bendera ini memerlukan persiapan dan upaya yang ekstensif selama hampir 2 bulan. Baik, kami dari Ikatan Pemanjat Tebing Malang mempunyai agenda tahunan untuk pengibaran bendera raksasa di tebing Lembah Kera ini. Pak, ya, kami bekerja sama dengan satu dari perhutani, pihak perhutani sebagai yang punya wilayah. Beliau sangat support sekali kami. Pihak perhutani sangat support sekali kami. Makanya kami diberi akses semuanya untuk ini kemudahan-kemudahan dalam hal ini. Dan kegiatan ini sekarang hari ini dihadiri oleh banyak relawan Satu Malang Raya, potensi-potensi SAR. Untuk tim pengibarnya memang kami seleksi, Pak. Kita membuka pendaftaran untuk jadi tim pengibar itu jauh-jauh hari, sekitar 2 bulan yang lalu. Kita latih semua sebenarnya yang untuk mendaftar ini banyak, tapi akhirnya terpilih dari keahlian mereka sama mental dia itu jadi 6 orang. Jadi terdiri dari 4 pengibar, 2 rescue, 1 pemantau. Usia berapa Pak untuk pengibar sendiri Pak? Untuk pengibar kita kalau usia masih anak-anak SMP, gitu. Masih anak SMP Pak. Dipilihnya tebing di Lembah Kera merupakan lokasi ideal untuk upacara dengan membentangkan bendera raksasa. Di tempat ini juga sebagai lokasi latihan rutin bagi atlet dan sudah melahirkan banyak prestasi, mulai di tingkat nasional hingga juara dunia. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, sebanyak 31 anak diaspora Indonesia di kawasan Washington DC terpilih menjadi pasukan pengibar bendera untuk upacara 17 Agustus. Sebagian besar anak-anak ini tumbuh di Amerika Serikat dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Lalu bagaimana proses latihan mereka? Berikut liputan selengkapnya dari VOA. Terik panas matahari tidak menyurutkan semangat anak-anak diaspora ini untuk berlatih. Dalam gladi bersih upacara 17 Agustus, anak-anak yang tergabung dalam Paskibra Washington DC sudah siap menjalankan tugas. Kalau kita melihat proses dari awal Mbak ya, progres sampai dengan saat ini, tentu kita cukup berbangga, ya, cukup puas meskipun masih ada kekurangan-kekurangan. Tahun ini, 31 anak terpilih dari 50 pendaftar. Baru terbentuk akhir Juli, mereka ngebut latihan 2-3 kali seminggu. Pemirsa, mayoritas dari tim Paskibra ini adalah anak-anak yang besar di Amerika Serikat dan mereka belum pernah mengenal apa itu Paskibra dan bahkan baris berbaris. Dan mereka hanya punya waktu 1 bulan untuk latihan dengan hasil yang mengesankan seperti ini. Salah satu anggota tahun ini adalah Sofia, anak keturunan Indonesia-Amerika. Berusia 13 tahun, dia adalah anggota termuda Paskibra tahun ini. I really love Paskibra because I'm able to move different ways, and you can talk to a lot of different soldiers that have a lot of past,
from military. Lahir dan besar di Amerika Serikat, Sofia tidak pernah mengenal paskibra dan baris berbaris, sampai orang tuanya meminta dia bergabung tahun ini. Sang ibu menceritakan proses latihan. Dia dengan pronounce-nya dia kan, tapi saya harus sabar. Dia 2 langkah ke depan, 2 langkah, itu buat saya tuh lucu gitu ya. Tapi dia semangat, itu aja yang penting buat saya. Sedikit demi sedikit, Sofia bisa mengikuti instruksi paskibra. It means a lot because I've been practicing for like 3 weeks and I'm able to do a lot of moves that are correct and I can talk to like all the paskibra members. Sementara sang ayah yang pertama kali melihat paskibra ketika berkunjung ke Bali, ingin anaknya punya pengalaman serupa. Being able to have friends who have the same kind of experience. So people from Indonesia, but also people that were born here. I think the combination of those two things is kind of something that she can relate to, and something that she can build relationships and friendships from. Berbeda dengan Sofia yang baru bergabung tahun ini, Ashley sudah 2 kali ikut paskibra. Tahun ini dia dipercaya sebagai pembawa sang merah putih saat upacara penurunan bendera. I saw the people who did the bandera last year and I was inspired by that. So, doing it this year, I was I want to make my mom proud, I want to make my family proud. Ibunya adalah orang Indonesia, sementara ayahnya dari Guyana. Bagi Ashley, paskibra jadi kesempatan unik untuk mengenal akar Indonesianya. I get to represent my Indo side and I can really bring it out and show people I can be fully Indo, I can fit in. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan Bani Rahayu, VOA. Dari dunia olahraga, pemirsa, perdana ikuti Porprov cabur Kota Malang mematok hasil maksimal, terutama cabur yang juga baru pertama kali mengikuti gelar Porprov. Sekolah anak-anak ya kan? Kalau itu nih Mas. Cabang olahraga baru banyak bermunculan dalam Porprov tahun ini. Salah satunya adalah olahraga gateball yang kini semakin populer di Kota Malang. Ini yang sudah Porprov aslinya yang sekarang ini. Perdana ya Mas? Perdana, ya kemarin masih eksibisi. Ya. Saya targetnya di single putra-putri emas, di triplenya perak, di grup campurannya emas. Gateball Kota Malang optimis mampu meraih emas, terutama kelas single putra-putri, triple, dan campuran. Dari Kota Malang, Dion Arista, Newspot ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk daerah Malang Raya pada edisi Jumat 18 Agustus 2023 dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agro Pelita News edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
Bambu gila!